Halo Sobat Review, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review film Marvel Cinematic Universe fase keempat, yang dimana bisa kita bilang kalau ini adalah awal terbentuknya MCU di fase-fase sebelumnya. Kali ini kita akan mereview film yang berjudul The Eternals. Film yang dirilis pada November 2021 ini disutradarai oleh Chloe Zhao, yaitu pemenang sutradara terbaik di tahun 2021, dan diperankan oleh beberapa aktor seperti Richard Madden sebagai Ikaris, Angelina Jolie sebagai Tina, Gemma Chan sebagai Cersei, Brian Terry Henry sebagai Phastos, Don Lee sebagai Gilgamesh, Salma Hayek sebagai Ajax, Kumail Nanjiani sebagai Kingo, Lia Mahok sebagai Sprite, Lauren Ridloff sebagai Makari, dan Barry Keoghan sebagai Druig, dan Kit Harington sebagai Dan Whitman alias Black Knight. Sebelum ke pembahasan, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu bagi kalian yang belum pernah menonton film ini sebelumnya. Film dimulai ketika pesawat berbentuk segitiga yang bernama Domo melintasi galaksi. Dan di dalamnya beranggotakan 10 orang yang dimana mereka sedang menuju bumi. Scene pun berada di bumi, tepatnya di Mesopotamia 5000 sebelum Masehi, di mana seorang monster membunuh manusia. Dan yang terjadi, dan para manusia pun melihat ada sebuah pesawat beranggotakan 10 orang turun. Kemudian salah satu dari mereka, yaitu Cersei, membawa pisau, kemudian memberikannya kepada seorang anak kecil. Scene pun beralih di London pada masa sekarang, di mana pisau yang sebelumnya diberikan Cersei kepada anak kecil masuk media yang ternyata membentuk sejarah manusia. Kemudian Cersei pun telat saat ingin mengajar. Dan yang terjadi, And thank God there she is. Thank you, Mr. Whitman. Sorry I'm late, everyone. So, kemudian terjadi gempa yang membuat muridnya takut. Malamnya Dan dan Cersei berdansa di acara ulang tahunnya Dan. Dan ia pun sangat senang dengan hadiahnya dan menyatakan bahwa Cersei ialah seorang penyihir. Dan yang terjadi, I've noticed some unusual things, like our water always turns to coffee. caffeine addiction talking. saat dalam perjalanan tiba-tiba monster pun muncul. Diketahui monster ini bernama Devian. Saat mereka sedang terdesak, Sprite pun hampir terbunuh. Ikaris pun datang membantu dan memukul mundur salah satu Devian tersebut. Kemudian Ikaris dan Dan pun memperkenalkan diri mereka masing-masing. Serta kemudian Dan pun berpikir bahwa Ikaris ialah seorang pilot. Guess you must be the pilot. Karena ada polisi, kemudian mereka pun menghilang. Akhirnya Cersei pun mengungkapkan rahasianya kepada Dan bahwa ia adalah seorang Eternals dari planet Olympia. Ia juga datang 7000 tahun yang lalu dengan sebuah pesawat berbentuk segitiga bernama Domo untuk melindungi manusia dari para Devian. Kemudian Dan pun menanyakan kenapa Eternals tidak membantu manusia melawan Thanos. Kemudian Cersei pun menjelaskan bahwa Eternals tidak diperbolehkan untuk ikut campur urusan umat manusia. Why? Did humanity from everything never have had the chance to develop? Kemudian ketika dia menanyakan jika memang Devian sudah musnah, kenapa mereka tidak kembali? We've been waiting. Go home. Kemudian scene pun beralih saat Cersei menjelaskan pada Sprite jika Devian itu dapat menyembuhkan diri. Kemudian Ikaris juga menjelaskan jika ia mendatangi Cersei dan juga Sprite karena gempa itu. Kemudian langkah pertama yang mereka harus lakukan yaitu menemui anggota Eternals lainnya. Yang pertama yaitu Ajax. You hear that, Sprite? Family reunion. It's about time. Scene pun beralih di pertarungan antara Devian dan Eternals. Kemungkinan itu berada di masa Babylon 575 sebelum Masehi. Kemudian Ajax pun berkomunikasi dengan pimpinan Celestial yaitu Arishem. Kemudian menjelaskan jika Eternals berusaha melindungi Babylon dari para Devian. Kemudian juga menjelaskan kalau dirinya menghargai rancangan atau desain dari Arishem. Akan tetapi Ajax menyadari sesuatu yang spesial di planet bumi ini.
Ketika menjelaskan hal tersebut, yang terjadi Do not become attached to this planet. Must focus on the true purpose of your mission. I will not let you down. Kemudian ketika sampai di Domo, Ajax pun menjelaskan kepada Eternals lainnya bahwa ia harus bersenang-senang menikmati hidupnya. Group of settlers who are building their homes in the northern fields to plant their own crops. They may be coming along slower than some of us want. There's no telling what wonders there as they advance. Scene pun beralih saat Sprite menjelaskan mengenai legenda dunia dengan membuat sebuah proyeksi kepada umat manusia di Babilonia. Dan para Eternals lain pun menikmatinya. Salah satunya ialah Ikaris yang sepertinya diam-diam suka dengan Eternals yang lain, yaitu Cersei. Dan mereka pun PDKT-an. Dan pada akhirnya mereka pun menikah. Kemudian scene pun beralih di masa kini, tepatnya di Dakota Selatan yang dimana Cersei, Ikaris dan juga Sprite menemui kediaman Ajax. Dan ternyata saat Cersei lihat, Ajax sudah mati. It was a deviant. Kemudian tanpa sengaja, bola yang sebelumnya Ajax gunakan untuk berkomunikasi dengan Arisem masuk ke dalam tubuh Cersei. Cersei is almost time. What happened, Cersei? Kemudian scene pun beralih di masa lalu, tepatnya di Tenochtitlan 1521 Masehi. Terjadi sebuah peperangan yang membuat Makari, salah satu dari anggota Eternals, melindunginya dan menolongnya. Kemudian Druig pun berusaha mengendalikan pikiran mereka, akan tetapi dicegah oleh Ajax karena Eternals tidak boleh ikut campur urusan manusia. Dan sesuatu pun terjadi. It's too late. Everyone is going to die. Dan dengan terpaksa, Ajax menghapus ingatan Tina agar medwirinya tidak menyebabkan kerusakan, terutama membuat Eternals yang lain celaka. Dan ketika Tina harus mempercayai Ajax akan ucapannya, Trust you. Trusted you for 7,000 years and look where you gotten us. Could our mission have been a mistake? You really helping these people build a better world, huh? dan pada akhirnya Gilgamesh pun berusaha untuk menjaga Tina. Scene pun beralih pada masa kini, tepatnya di Mumbai. Ternyata salah satu dari Eternals yaitu Kingo menjadi aktor Bollywood terkenal. Dia sangat senang ketika bertemu dengan Eternals yang lain, sahabat-sahabatnya. Dan yang terjadi, I've been waiting for the day the world learns the true identity of the Shadow. Ajax dead. She was killed. It's a deviant. kemudian ia ragu untuk meninggalkan pekerjaannya dan merasa bahwa mereka tidak bisa apa-apa tanpanya. We just got BTS to do a cameo. May I say something? Please don't say anything. I think you should go. I- Emily, remember, it's your favorite family needs you. Kemudian saat di dalam pesawat perjalanan ke Eternals yang lainnya, Kingo menjelaskan alasannya menjadi aktor Bollywood. Because of you. Sitting in the audience, listening to your story, we should have all stayed together. Scene pun beralih di Australia. Kemudian pelayan Kingo pun bertanya, apa ini Deviant? Beautiful creature. What? This? Kemudian Ikaris pun menjelaskan kepada Gilgamesh kalau Ajax telah mati. I'm sorry, Gil. Ajax dead. It's true, buddy. Kemudian saat ingin menemui Tina, yang terjadi, Hey, Theana. Look who's here. Everyone in Centauri 6 is going to die. It's too late. We can't save them. Hi. Hello. Hey, who's your gardener? para Eternals dan Korun pun makan di kediaman Gilgamesh. Kemudian Sprite menanyakan siapa yang akan menggantikan Iron Man dan juga Captain Rogers setelah ini. Who do you think's gonna lead the Avengers? I could lead them. I figure I'd be good at that. Yeah, you to lead us. Whoa. Kemudian Gilgamesh pun menjelaskan kepada Cersei jika kau harus mengikuti hati nuranimu. Kemudian Cersei pun mencobanya. Cersei. Arishem.
Ternyata akhirnya Cersei berhasil berkomunikasi dengan Arisem, yaitu Prime Celestial. Arisem pun menjelaskan jika gempa itu pertanda kebangkitan dan sudah waktunya Cersei mengetahui tujuan sebenarnya dari misinya. Earth to bring forth the celestial Tiamat. The planet Earth was chosen to host the celestial Tiamats to begin. Cersei pun menjelaskan bahwa bumi ialah misi pertamanya. Sebelumnya ia di Olympia. Kemudian Aris pun menjelaskan jika Olympia itu tidak ada. This is your true home, Cersei. The world forge. It's here that I built and programmed the Eternals. Kemudian Cersei pun bertanya mengapa ia tak mengingatnya. Dan ternyata alasan ia menyimpannya yaitu untuk mempelajari Deviant. Ia menciptakan Deviant yaitu serupa dengan ia menciptakan Eternals. Dan ia menciptakan Eternals menjadi makhluk yang tak mampu berevolusi. Yaitu untuk mempelajari kesalahannya dan menjelaskan kembali jika Ajax telah memilihnya untuk menjadi Prime Eternals. Kemudian Cersei pun menjelaskan kepada rekan-rekan Eternals yang lain mengenai apa yang ia dapatkan sebelumnya. Scene pun beralih di hutan Amazon. Para Eternals pun menemui beberapa anggota Eternals lainnya yang tersisa. Dan ternyata mereka mengunjungi Druig. Estamos buscando a Druig. ¿Dónde está? ¿Qué conoces a Druig? Somos amigos. Hello, Sprite. Missed all of you. Please, make yourselves at home. Kemudian ketika Druig menjelaskan ada banyak berita buruk yang dibawa oleh Cersei. I am glad. Wait, what's your service? I'm not getting any bars. Let's go. He's wasting our time. We need him. Icarus! So excuse me for not giving a shit about your plan right now. Druig sucks. Kemudian Tina pun berterima kasih kepada Gilgamesh selalu menjaganya. Kemudian Gilgamesh pun akan terus menjaga Tina melakukan apapun di planet manapun. Kemudian di sini pun terungkap jika Sprite menyukai Ikaris. Itu pun dilontarkan langsung dari mulut Kingo. Sementara itu, Cersei video call dengan Dan Whitman. Karena koneksi sinyal yang buruk, tiba-tiba Ikaris datang. You breaking up? Take the news. I bring myself to tell him it was the end of the world. Cersei. Tanpa mereka ketahui sebelumnya, ternyata Deviant datang berusaha membawa Ikaris pergi. Dan yang lainnya pun berusaha melakukan perlawanan, tak lain yaitu Kingo, kemudian Gilgamesh, dan juga Tina bergegas membantu yang lain. Kemudian Gilgamesh juga membawa Tina bersembunyi, dan Ikaris pun pergi membantu Eternals lainnya. Did you get that? I did, sir. Ikaris pun membantu Cersei dan juga Druig beserta Eternals lainnya. Dan tanpa disengaja, Cersei merubah Deviant tersebut menjadi pohon. Cersei! Did you do that? I don't know. Kemudian Gilgamesh pun masih bertarung dengan pimpinan Deviant, yaitu Crow. Dan Gilgamesh pun mati. Memories. I can see what she saw. Void every time the Celestial is born. Kill you all for what you have done to my kind. Dana, remember. No. Kemudian upacara pemakaman pun dilakukan. Scene pun beralih di Hiroshima, Agustus 1945, di mana bencana bom atom yang menghanguskan kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Di sana ada Phastos dan Ajax. Kemudian Phastos menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi, karena teknologi yang ia ajarkan membuat manusia saling membunuh. Ia juga menjelaskan jika Druig benar. Misi yang diberikan kepada Eternals adalah kesalahan manusia yang berada di bumi. Misi yang diberikan kepada Eternals adalah sebuah kesalahan. Manusia yang berada di bumi tak layak diselamatkan. Kemudian scene pun beralih di masa sekarang,
Di sana terlihat Pastos memperbaiki sepeda anak kecil. Di sini diketahui ternyata Pastos telah memiliki seorang anak. Di sana Pastos, Cersei, dan Ikaris membicarakan apa yang akan terjadi kepada bumi beberapa hari yang akan datang. Do you? Use my powers anymore. You sure? What the hell is wrong with you? My child is right down the hallway. Made of vibranium. Fall collection. IKEA. Kemudian mereka pun pergi ke Irak dengan tujuan mengaktifkan kembali Domo, pesawat luar angkasa yang membawa mereka ke bumi 7.000 tahun yang lalu. Saat masuk ke Domo, tiba-tiba This is Makari. Or should I say? kemudian Makari berbicara menggunakan bahasa isyarat dan dia ternyata baru tahu kalau Olympia itu tidak ada. Kemudian Pastos menciptakan teknologi berupa gelang, yang dimana gelang tersebut bisa menyerap energi kosmik dalam jumlah yang sangat besar dan menggabungkan energi kosmik tersebut dan membentuk sebuah energi. Powerful, pulling the accumulator to connect us all. One of us could become immensely forming a unimind. Kemudian Sprite berargumen jika Ikaris lah yang harus mengambil keputusan setelah ini, karena dialah yang terkuat dari Eternal selainnya. Ajax chose Cersei to lead us. Cersei should decide. Icarus. Don't run after him, Kingo. You guys. Kemudian Kingo mengikuti Ikaris dan menjelaskan jika ia akan mengikuti Ikaris sampai akhir. What did you say? We'll follow you to the end like I always have. Oh, you think Shin pun beralih saat 6 hari yang lalu, tepatnya di kediaman Ikaris di Dakota Selatan. Ikaris menanyakan pada Ajax berapa lama waktu kita. Ajax pun menjelaskan jika 7 hari waktunya. Kemudian Ajax pun menanyakan di mana Cersei. she has a good life there. If I'd gone back to her, I would only have told her the truth. She would have suffered. In this world she loves would end one day. Kemudian Ajax mengajak Ikaris untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Mereka dalam artian Eternals lainnya. Arishem for millions of years. Doubted him. Until now. Why now? Kemudian ia pun menjelaskan bahwa 5 tahun yang lalu Thanos melenyapkan separuh populasi alam semesta, menunda kebangkitan Celestial Tiamut. Kemudian umat manusia berhasil. Semua orang telah kembali dengan menjentikan jari. Ajax pun berkeliling dunia, tinggal di antara mereka, dan ada cukup beberapa alasan yang membuat Ajax mengubah prinsipnya. Kemudian Ikaris menunjukkan sesuatu kepada Ajax. Mereka pergi ke Alaska, dan Ikaris pun menjelaskan jika mereka atau Deviant terperangkap berabad-abad di dalam es. Kemudian ia menjelaskan kembali dan menduga jika Ajax akan berubah pikiran dan dirinya tak akan membiarkan Ajax mengkhianati Arishem. Dan plot twistnya, ternyata yang membuat Ajax mati adalah Ikaris. Only path I know. Kemudian pimpinan Deviant yang tadi membunuh Ajax Ikaris pun membawa jasad Ajax ke rumahnya. Kemudian Ikaris pun menyesali perbuatannya. Saat Cersei masuk ke Domo, tiba-tiba sesuatu terjadi padanya. Kemudian Pastos berhasil mendapatkan titik koordinat kebangkitan Celestial Tiamut dan meminta Makari untuk menemukannya. Ikaris menjelaskan pada Cersei andai Ajax lah yang memilihnya, dan yang terjadi. I'm close to figuring it out. I've let this go on long enough. He lied to us. You're never gonna let us stop the emergence. No. Eject wanted you to take her place. Why did she choose me? You're done. You killed her. Is this why you're willing to kill? Pathetic! I'm an Eternal, Fastos. Zist for Arishem. You do not turn against your family. Kemudian Sprite pun pergi mengikuti Ikaris. Di sini pun terbongkar jika Sprite mencintai Ikaris. Tina pun memberikan motivasi kepada Cersei dan yakin bahwa Ajax tidak salah memilih Cersei. Kemudian Pastos pun
punya plan lain untuk Eternals, yaitu menghentikan kebangkitan Tiamut. Akan tetapi, ia meminta kepada Cersei untuk meminjamkan bola yang digunakan Cersei untuk berkomunikasi dengan Arisem. Dan akhirnya mereka pun bersiap menjalankan aksinya. Cersei, Druig, dan Bakari terlebih dahulu ke lokasi bangkitnya Tiamut. Ikaris melukai Druig dan memusnahkannya dengan kekuatan laser di matanya. Melihat Druig tewas, Makari pun kesal dan membuat Ikaris babak belur dibuatnya. Cersei berbicara kepada Pastos jika dirinya harus mencoba melakukan ini dan harus lebih dekat dengan Tiamut dan memintanya untuk sibukkan Ikaris. Pastos, Tina, dan Makari pun bekerjasama untuk melawan Ikaris. Dan tanpa diduga, pemimpin dari Deviant yaitu Crow membantu Eternals yang lain untuk melawan Ikaris. Ketika Makari ingin dihisap kekuatannya, Pastos menyelamatkan Makari dan membuat Crow terlempar sampai ke dalam goa. Kemudian Tina pun masuk ke dalam goa tersebut untuk membunuh Crow, yaitu pimpinan dari Deviant. Ketika Ikaris ingin menemui Cersei, Pastos pun berusaha menghadangnya dengan kekuatan yang dimilikinya. Boss. Di sisi lain, Cersei pun bertemu Ejek yang ternyata itu adalah Sprite yang menyamar. Dan ternyata Sprite yang asli berada di belakang Cersei dan menusukkan pisau dari belakang. I'm sorry, Cersei. I've always envied you, Cersei. Over somewhere new. Kemudian Druig menjelaskan jika kini adalah giliran Cersei dan dirinya tak bisa melakukan ini. Scene pun beralih di dalam gua, yaitu pertarungan Tina melawan Crow. Dan yang terjadi, sedikit demi sedikit bentuk dari Celestial Tiamut pun muncul. Dan Cersei pun dengan kekuatan yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh Pastos dalam bentuk yang diberi nama Unimind, berusaha membunuh Tiamut. Akan tetapi, Ikaris berhasil lolos dari kekuatan Pastos yang mengunci dirinya, kemudian pergi menemui Cersei. Ketika berhadapan dengan Cersei, ia pun ingin menghentikannya. Akan tetapi ia tidak bisa melakukannya, karena ia mencintai Cersei. It's beautiful, isn't it? Dan Cersei pun mengeluarkan kekuatan maksimalnya untuk membunuh dan atau mengubah Tiamut menjadi batu. Ia menangis dan meminta maaf kepada Cersei. Kemudian pergi keluar angkasa untuk mendekati matahari. Kemudian para Eternals lainnya pun berkumpul. Dan Pastos bertanya bagaimana Cersei melakukannya. It's palm, I felt energy surging into me. Joined our Unimind. Survived the destruction of other planets that we were on. Kemudian Cersei pun memberikan energi dari Unimind yang tersisa. Dan ia merasa ia bisa menjadikan Sprite menjadi manusia. Scene pun beralih 2 minggu kemudian, tepatnya di Dakota Selatan. Figur batu raksasa di Samudra Hindia masuk media menyisakan banyak pertanyaan daripada jawaban. Kemudian anak dari Pastos bertanya dengan salah satu penyebutan nama dari Tina. So, Dad said you're the goddess Athena. Tina, drop the A. What's your superpower? Kemudian Tina, Druig, dan Makari pamit kepada Pastos dengan menggunakan Domo untuk pergi menemukan Eternals yang tersisa di luar angkasa. Kemudian Sprite pun pergi bersama dengan Karun
dan Kingo untuk melanjutkan pendidikan. Dan Cersei pun menjelaskan kepada Kingo, apa kita telah melakukan hal yang benar? Dan Kingo pun menjawab jika Cersei telah mengikuti kata hatinya, bahkan Ikaris. Dan Dan Whitman pun datang kepada Cersei. Dan Dan pun mengatakan bahwa dirinya mencintai Cersei apapun keadaannya. Kemudian ketika Dan ingin mengungkapkan rahasia mengenai silsilah keluarganya yang rumit, Turns out my family history is complicated. Cersei. Alicent telah membawa Cersei, dan ternyata bukan hanya Cersei saja yang ia bawa. Ada Pastos dan juga Kingo yang juga dibawa olehnya, dengan tujuan untuk mempelajari ingatan mereka. Apakah manusia layak untuk hidup? And I will return judgment. Di post credit scene, tepatnya di luar angkasa, di pesawat Domo, Eternals yang tersisa tidak melihat kabar sama sekali dari rekannya yang berada di bumi. Kemudian Tina pun menjelaskan jika Arisem lah yang membuat mereka menghilang. Tiba-tiba We have to go back. sesuatu yang tak terduga datang, yaitu Pip dan seorang pangeran kerajaan Titan. Dan plot twistnya di sini ialah dia adalah saudara dari big villain di Infinity Saga. Who are you? I'm Eros. This is Pip. Kemudian Eros pun mengatakan bahwa teman mereka dalam masalah besar dan dirinya tahu kemana harus mencari. Kemudian di mid credit scene, Dan pulang ke rumahnya dan berusaha membuka sebuah peti yang merupakan peninggalan dari nenek moyangnya. Yang ternyata itu adalah sebuah pedang yang mempunyai kekuatan mistis. Dan yang terjadi, I have to try. Sure you're ready for that, Mr. Whitman? sebuah suara muncul yang terkonfirmasi bahwa itu ialah suara dari Blade yang nantinya akan diperankan oleh Mahershala Ali. Dan film pun berakhir dengan mengkonfirmasi juga jika para Eternals akan segera kembali. Dan film pun tamat. Jadi seperti itu kawan-kawan sobat review. Review film dari Eternals yang dirilis pada November 2021. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru seputar konten video berikutnya. See you next time.